Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang agung. Masya Allah, la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat yang banyak, memberikan kepada kami karunia dan anugerahnya. Semoga pemberian itu dapat menambahkan iman kepada kami dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada uswatun hasanah, kepada sang idola kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang mengaku sebagai umatnya dapat menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, selalu beribadah apa yang Nabi contohkan. Sallu ala Nabi. Wahai para orang-orang yang beriman, yang mengakui dirinya beriman, kenalilah Allah dengan baik dan benar. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan yang teguh. Dengan mengenal nama-nama Allah yang disebut nama Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, dan bermohonlah dengan menyebut nama Asma'ul Husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Mari para sahabat, kita berzikir Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik yang berjumlah 100 kurang 1. Kita amalkan Asma'ul Husna, tanamkan dalam hati dan jiwa ini dan di kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita zikir Asmaul Husna, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musyawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Walid ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muji ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bari ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Muluk ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah 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 ya Allah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami cintai Al-Ustadz Hakim Bawazir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahannya kepada beliau dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu
menguatkan iman dan takwanya, dan berikan semangat agar beliau selalu memberikan nasihat-nasihatnya yang terbaik. Simaklah baik-baik wahai sahabat apa yang beliau sampaikan, dan sebarkanlah ilmu tersebut terutama untuk diri sendiri, keluarga, dan saudara-saudara kita. Sallu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wa qala ta'ala aidan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Abah Undang selaku pembina Yayasan Ajar Padang, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada beliau, disehatkan dari segala macam penyakit, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan juga dan hormati para sesepuh desa, aparatur pemerintah jajaran desa Rawabogoh, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di desa ini dengan limpahan rizki yang tiada terhingga, dan Allah jaga desa ini dari segala bentuk musibah dan bencana. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga yang saya cintai sahabat-sahabatku sekalian, struktural Korwil Bandung Raya, anggota Korwil, dan juga kepanitiaan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam bentuk kegiatan ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan limpahan rahmat, karunia, rizki, nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tak mungkin mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, karena setiap detik nikmat itu selalu ada bersama kita. Yang mudah-mudahan untayan puji dan syukur kita memasukkan kita semua ke dalam golongan abdan syakura, yaitu golongan hambanya yang bersyukur. Salawat teriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul yang telah Allah
utus di muka bumi ini, yang tidak ada mukjizat setelah kematian beliau, tidak ada wahyu setelah kematian beliau, yang mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita sampaikan cukup menjadi satu alasan kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya saya nggak ada ide juga untuk balas pantun. Biarkan malam ini menjadi malamnya Arif lah. Kalau dibalas takutnya ini nanti. Ya, alhamdulillah, detik demi detik telah berlalu, menit demi menit, hari demi hari, minggu, bulan, dan saat ini kita telah berada di pertengahan bulan Syawal. Sebentar lagi kita sama-sama akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, makanya ada satu doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan dipertemukan dengan kita. Bulan suci Ramadan memang bulan yang sangat spesial ya bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, karena banyak sekali hikmah Allah mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Keutamaannya itu luar biasa yang tidak Allah berikan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Kalau dilihat dari segi pahalanya luar biasa. Tidak ada satupun pahala yang mampu menandingi ketika kita beribadah di malam bulan suci Ramadan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam-malam lain yang mampu menandinginya. Allah telah menyiapkan di 10 malam yang terakhir yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu tahun berapa Hijriah atau tahun berapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada yang tahu tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, atau singkatnya 15 tahun setelah baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. 15 tahun. Berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat Allah wajibkan lebih dahulu, yaitu menjelang baginda Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Itu pun sama. Nabi hijrah pada tahun 13 kenabian. Iya, tahun 13. Setelah Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, baru Allah wajibkan kepada Rasul dan pengikutnya, kepada umatnya, untuk melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat puasa, syariat sholat semua tercantum di dalam rukun Islam. Tapi ada satu rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Nabi butuh 13 tahun untuk mendidik masyarakat jahiliyah pada waktu itu untuk mengenalkan siapa itu Allah, sekaligus mengajarkan ilmu akidah dan tauhid. Ma'rifatullah yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Karena apa?
karena pentingnya akidah ataupun tauhid dalam agama ini. Pentingnya kita membangun dan membentuk keimanan kita. Tanpa memiliki syahadat yang kuat, iman yang kokoh, mustahil kita mampu mengerjakan ibadah sholat dan puasa dengan sempurna. Dibutuhkan kekuatan iman dalam pelaksanaan syariat Islam. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berjuang untuk mengenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana kita sama-sama tahu masyarakat jahiliyah mereka semua telah mempunyai Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah kepada keluarga beliau, kepada masyarakat beliau, kepada orang-orang yang tinggal di kota Mekah? Mereka semua sepakat untuk menolak ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan wajadna alaihi aba'ana, bahwasanya ibadah kami kepada para berhala, kepada patung-patung yang mereka sembah, yang mereka hormati, wajadna telah ada pada diri kami alaihi aba'ana, dan ini merupakan warisan nenek moyang. Wajadna alaihi aba'ana, dan selayaknya lah kita harus menjaga adat dan tradisi. Begitulah kata penduduk Mekah pada waktu itu. Perjuangan Nabi bukanlah sebuah perjuangan yang sederhana, karena Nabi berhadapan langsung dengan paman beliau Abu Lahab. Walaupun beberapa paman baginda Rasulullah SAW pun mendukung dakwahnya baginda Rasul, seperti Sayyidina Hamzah, Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Tetapi apa yang Rasulullah SAW perjuangkan tidaklah mudah. Bukan sekedar keringat yang Nabi keluarkan, bukan sekedar air mata yang bercucuran. Bahkan Nabi mengorbankan harta benda dan jiwanya. Apalagi kalau kita baca sejarah Nabi ketika berdakwah di Taif. Darah bercucuran keluar di tubuh baginda Rasulullah SAW. Tujuan Nabi berdakwah cuma satu, li'la kalimatillah, agar kalimat Allah itu tinggi di kota Mekah, di Baitullah, di Ka'bah, rumah Allah, yang seharusnya mereka menyembah kepada Allah, tetapi di rumah Allah sendiri mereka menyekutukan Allah. Dalam sejarah itu di sekitaran Ka'bah itu ada 360 patung. Bisa dibayangin ya, 360 patung yang ada di seputaran Ka'bah Baitullah. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah bukanlah perjuangan yang mudah. Ada air mata yang harus kita buang, ada keringat yang terus bercucuran, ada harta yang akan terus dikeluarkan, ada kehormatan yang diinjak-injak. Karena
Nabi ketika berdakwah Islam dihina dengan sebutan majnun, orang gila, dan tukang sihir. Bahkan ada sahabat Nabi, mereka mengorbankan nyawanya demi tegaknya kalimat Allah di bumi kota Mekah pada waktu itu. Ini merupakan satu ilustrasi bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW pada waktu itu dalam membersihkan penduduk kota Mekah dalam penyembahan kepada selain Allah. Karena tugas Nabi Allah utus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan diantaranya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya 22 tahun 2 bulan 22 hari perjalanan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika tugas beliau telah selesai, Allah pun memanggil Nabi untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mulailah Islam menyebar ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai keluar pulau Jazirah Arab. Di abad ke-9 Islam mulai dikenal di bangsa kita, khususnya wilayah Sumatera dan juga Pulau Jawa. Sebagian sudah masuk ke wilayah Kalimantan di abad ke-9. Islam dibawa oleh mereka bangsa Arab, baik dari Gujarat, baik dari Yaman, dalam ekspedisi perdagangan. Semakin lama Islam semakin dikenal, khususnya di wilayah pantai utara Pulau Jawa, sampai memasuki abad ke-15 kita mengenal adanya tokoh-tokoh agama yang mereka datang bukan untuk berdagang, tetapi mereka datang sengaja untuk menyebarkan ajaran Allah yang suci ini, yang kita kenal dengan nama Wali Songo generasi pertama, yang dipimpin oleh Syekh Jumadil Kubro, asli Yaman. Leluhurnya sempat hijrah ke Irak, kemudian pindah lagi ke India, dan sebagian hijrah ke negeri Champa, dan termasuk yang membangun kerajaan Islam Champa pada waktu itu. Melihat prospek dakwah Islam diterima oleh penduduk Pulau Jawa, maka Syekh Jumadil Kubro bersama anaknya dan 5 wali lainnya, mereka berniat untuk pergi ke tanah Jawa. Namun dalam perjalanan dari Champa itu, kapal beliau terombang-ambing oleh ombak besar yang pada akhirnya terdampar di negeri Siam, yang pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan Patani, Thailand. Akhirnya para masyayikh ini menyebarkan Islam pertama kali di negeri Kelantan, mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Cermin. Setelah itu wilayah Kelantan atau negeri Malaya semakin banyak penduduk negeri yang memeluk ajaran Islam. Salah satu raja dari Majapahit, karena memang Kelantan itu masuk wilayah Majapahit, mengirimkan utusan
agar Syekh Jumadil Kubro datang ke kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Karena apa? Karena ada beberapa pembesar negeri Majapahit atau kerajaan Majapahit, mereka memeluk ajaran Islam dan butuh seorang yang mampu mengajarkan Islam. Maka pergilah Syekh Jumadil Kubro dan mendarat kapalnya di Ampel, Surabaya. Akhirnya yang pergi ke kerajaan Majapahit Sunan Ampel. Dan syukur alhamdulillah karena pendekatannya yang baik, Sunan Ampel diberi tempat yang sekarang namanya Ampel untuk membangun pesantren atau padepokan dalam memberikan pelajaran-pelajaran keislaman. Jadi padepokan Ampel itu yang dipimpin oleh Sunan Ampel telah mendapatkan restu dari Raja Majapahit. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beralih dari Wali Songo generasi pertama, maka bermunculanlah murid-murid beliau yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo generasi kedua yang dipimpin oleh Sunan Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel bersama dua orang anaknya, Sunan Bonang dan Sunan Derajat, diikuti oleh muridnya sendiri yang dididik oleh beliau, yaitu Sunan Giri. Kemudian di wilayah Tuban, Sunan Bonang memiliki satu murid yang bernama Raden Said atau kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, bersama kawannya Sunan Kudus dan juga anaknya Sunan Muria, dan juga kerabatnya yang bernama Sunan Gunung Jati, dan ditambah Syekh Siti Jenar. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi wilayah dakwah. Sunan Gunung Jati mempunyai tugas di wilayah barat, bagaimana beliau harus mampu mensiarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Makanya anak beliau yang bernama Maulana Hasanuddin diperintahkan untuk membangun satu keraton atau kerajaan di daerah Banten yang kita kenal pada akhirnya itu bernama Kerajaan atau Kesultanan Banten. Pada waktu itu memang hubungan antara Cirebon dengan Pajajaran itu tidak harmonis, terutama Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi bersiteru dengan anaknya yang bernama Walang Sungsang. Sehingga untuk menghindari perpecahan tersebut diberikanlah mandat oleh Prabu Siliwangi agar Walang Sungsang mendirikan kerajaan khusus hanya menyangkut masalah atau wilayah Caruban atau Cirebon yang kita kenal. Diberikanlah surat tersebut pengangkatan Walang Sungsang sebagai Raja Cirebon melalui anaknya yang paling bungsu yang bernama Raja Sangara atau kita kenal Kian Santang. Setelah Kian Santang berjumpa dengan Walang Sungsang, kaget karena Kian Santang nggak paham kalau kakaknya ternyata memiliki satu keyakinan yang berbeda. Telah memeluk ajaran Islam melalui ajaran ibundanya yang bernama Nyi Subang Larang, yang pada waktu itu tinggal di wilayah Banten setelah diusir oleh Prabu Siliwangi dari kerajaan Singapura. Tinggal di wilayah Banten dan makamnya ada di Banten. Kemudian diajaklah Kian Santang ini untuk memeluk ajaran Islam, dan dia mengikuti jejak kakak-kakaknya memeluk ajaran Islam. Setelah dia memeluk ajaran Islam, 1 tahun kemudian dia pun naik haji dan belajar Islam di sana.
sehingga ketika pulang dari tanah Mekah menjadi seorang pendakwah Islam, dan target utama dia adalah berdakwah kepada bapaknya sendiri. Targetnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ilustrasi singkat tentang perjalanan ajaran Islam. Sampailah pada akhirnya di abad ke-21, di abad kita ini. Islam yang kita peluk saat ini memiliki satu akar sejarah yang sangat panjang. Dari mulai mata air baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyebarkan Islam di Jazirah Arab, kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai generasi kita. Yang syukur alhamdulillah kita semua dapat dan mampu menjalankan Islam secara damai dan tenang. Namun ada satu persoalan ternyata yang telah menjadi penyakit umat Islam sejak dulu, yaitu kurangnya pemahaman mereka tentang tauhid dan akidah. Sehingga masih banyak masyarakat kita, umat Islam, mereka mengaku Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Rasul sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, tetapi masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan syirik. Disinilah SDG mencoba mengambil peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat Islam. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam mensikapi unsur-unsur yang berbau kemusyrikan. Disadari atau tidak, masih banyak umat Islam yang masih minta kepada pohon-pohon, kepada laut, kepada gunung, kepada sungai, kepada segala sesuatu yang dianggap memiliki satu kekuatan besar selain Allah. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Bukit Serandil, itu kan bukit, tapi ada ibadah tawaf di sana bagi para peziarah yang datang. Padahal tawaf kita harus kita lakukan di Baitullah, bukan di tempat lain. Masih banyak masyarakat kita ketika mereka terlilit hutang, menghadapi satu perekonomian yang sulit, sedangkan kebutuhan pokok semakin tinggi dan meningkat, mereka meminta kepada gaib-gaib, penguasa-penguasa laut, lembah, sungai, dan lain sebagainya. Yang padahal kita sama-sama meyakini bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rizki. Ya Wahab, Zat yang maha memberi. Tapi kenapa masyarakat kita masih saja melakukan praktek-praktek pesugihan lah contohnya, menghambakan dirinya kepada makhluk-makhluk gaib, kepada penguasa-penguasa gaib, agar apa yang menjadi keinginan dan harapannya itu tercapai. Ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas, dengan waktu yang secepat-cepatnya, walaupun keturunannya yang menjadi korban ataupun tumbal. Mereka tidak paham sesungguhnya membuka komunikasi permintaan kepada mereka, makhluk-makhluk gaib, termasuk hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Tapi karena ketidaktahuan mereka, masih banyak umat Islam yang melakukan hal-hal seperti itu. Disinilah SDG harus memiliki peran sebagai estafet dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ajaran Islam yang suci ini
dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang musyrik. Karena inti daripada akhlak kita kepada Allah hanya dua, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau kita ingin memiliki iman yang kokoh, tauhid yang kuat, akidah yang betul-betul mantap, syaratnya cuma dua, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah kepada Allah dan tinggalkanlah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Itu makna akidah, ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kepedulian inilah kita semua berharap mudah-mudahan dari tayangan-tayangan SDG bisa menjadi satu pencerah, menambah wawasan. Karena salah satu atau satu misi SDG ini adalah membentuk kepribadian muslim yang kuat dalam iman, ilmu, dan amal. Pokok pertama itu iman kepada Allah. Setelah iman, baru kita kuatkan iman kita dengan ilmu, sehingga akan melahirkan amalia solehah yang sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang diperintahkan Nabi harus berlandaskan iman. Tanpa iman tidak akan diterima semua kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman menjadi pondasi kuat, pondasi awal ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya puasa nanti yang akan sama-sama kita laksanakan, kita kerjakan harus karena panggilan iman. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil hamba-hambanya yang beriman, bahwasanya ada satu perintah yang mereka harus tegakkan dan kerjakan. Sebagaimana perintah itu pun pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Panggilan iman. Rasul pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan hisab yang baik, baru Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi mumpung masih kurang lebih 2 minggu ini, kita persiapkan iman kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar kita mampu melewati hari demi hari dengan ibadah yang maksimal, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus paham ilmunya. Karena segala ibadah harus didasari ilmu. Baik sholat, berpuasa, harus kita tahu ilmunya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Begitu juga dengan ibadah puasa. Kita harus paham hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Karena puasa Ramadan itu hukumnya ada 2. Ada puasanya yang batal, ada pahalanya yang hangus. Kita puasa secara rukun itu betul, tidak makan, tidak minum, dan menggauli istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu betul. Tapi ketika kita melakukan itu semua, ada umat Islam, kata Nabi, yang mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan
pahala dari Allah, kecuali yang mereka dapatkan jual atos, hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena mereka ketika berpuasa melanggar hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya, membatalkan pahala puasanya. Perlu ilmu kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sedikit banyaknya peran kita SDG. Saya teringat salah satu perkataan Imam Syafi'i di dalam salah satu kitabnya. Imam Syafi'i pernah berkata begini: jika engkau telah menemukan jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Kalau engkau tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Kalaupun engkau tidak mampu untuk berjalan, maka merangkaklah. Selama engkau tidak berhenti dan berbalik arah. Harus ketika kita telah menemukan jalan yang benar menuju Allah, jangan sekali-kali kita berhenti, apalagi berbalik arah. Sekecil apapun peran kita, lakukan itu. Karena Allah tidak pandang itu. Besar kecilnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah nggak pandang. Yang Allah pandang adalah upaya kita dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Itu yang Allah lihat. Istiqomah kita dalam perjuangan ini. Ketika kita sudah bergabung di SDG ini, kita udah bukan berjuang atas nama Abah, bukan. Yang kita perjuangkan adalah agama Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah engkau ansarallah, para penolong agama Allah. Agama Allah yang kita tolong ini. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Nabiullah Isa yang beliau katakan kepada lil hawariyin, kepada sahabat-sahabatnya yang setia, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang mampu dan sanggup menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, maka sahabat-sahabat Nabiullah Isa pun menjawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifah min bani Israel, sebagian mereka menerima dakwahnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa kafarat ta'ifah, dan sebagian lagi menolak dakwahnya Nabiullah Isa. Fa'ayatna allazina amanu ala aduwihim fa'asbahu zuhiri. Namun pada akhirnya Allah akan memberikan kekuatan kepada siapa saja yang mampu dan bisa mau menjadi penolong agama Allah, memberikan kemenangan ala aduwihim, terhadap musuh-musuhnya. Fa asbahu zahiri, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Atau di ayat yang lain Allah berfirman, intan surullah yansurkum, tolonglah agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian semua dalam perjuangan itu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan kedudukan kalian dalam perjuangan untuk menolong agama Allah. Jadi masing-masing kita memiliki kewajiban dalam agama ini untuk selalu menjaga kebersihannya, untuk menjaga kesucian Islam ini,
untuk menjaga kebenarannya. Kita harus mampu. Sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk agama ini. Minimal untuk diri kita sendiri. Ketika kita belum mampu mengajak keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga besar kita. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Kita dulu yang harus jaga diri kita. Dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Karena sebagian besar mereka yang Allah siksa dalam api neraka, mereka yang tidak mendayagunakan nikmat yang telah Allah berikan. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu, kata Allah. Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Apa yang menyebabkan mereka Allah masukkan ke dalam neraka? Lahum qulubun, mereka punya hati. Jin dan manusia punya hati. La yafqahuna biha, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, keagungannya, kebenarannya, kesucian Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak dipakai pendengarannya itu untuk mendengarkan kebenaran. Dan mereka punya mata tapi tidak digunakan penglihatannya itu untuk melihat sesuatu yang baik. Ulaika kal an'am, kata Allah. Kelompok yang seperti itu seperti hewan atau binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dibanding binatang ternak. Kalau kita lihat binatang ternak itu kan mereka tidak menggunakan mata dan telinganya. Makanya ketika Idul Adha kita nyembelih kambing di samping kambing, kambingnya diam aja udah, paling embe aja. Dia nggak paham kalau dia juga bakal dipotong. Artinya apa? Allah memberikan ilustrasi alam semesta ini sebagai pelajaran bagi kita. Ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, tapi Allah hinakan di dunia ini karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang memiliki jabatan kuat, yang memiliki harta bergelimang, tapi tetap harta itu tidak dibawa ketika mereka mengalami kematian. Kedudukan akan sirna. Apalagi Indonesia 5 tahun sekali kedudukannya. Harta pun sama. Padahal itu semua kita lihat, kita dengar. Allah memberikan sejarah di Al-Quran itu luar biasa. Ada karakter Fir'aun, ada karakter Hammam, ada karakter tukang sihir, dan karakter-karakter lain yang kita harus mencoba memahami. Kita di posisi apa? Itulah Allah memberikan satu modal kepada kita untuk mencari kebenaran itu dan memegang teguh kebenaran, agar kita bisa selamat dalam kehidupan di alam dunia ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga akidah dan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita mati tidak dengan membawa tauhid, tidak menancap keimanan kita dalam hati kita. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus selalu menumbuhkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah dengan ilmu dan amal.
Karena ketiga slogan itu tidak bisa dipisahkan. Keimanan itu perlu ilmu dan amal. Untuk ilmu kita butuh iman dan amal. Amal pun sama. Akan sia-sia kalau tidak dilandasi keimanan dan ilmu kita kepada amal tersebut. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kelak mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho terhadap keputusan. Amin. Sahabat-sahabatku, tetaplah dalam perjuangan Allah apapun yang terjadi di hadapan kita. Apalagi malam ini buat saya secara pribadi malam yang berat. Fisik saya lagi lemah. Yang difikirkan juga banyak. Apalagi nanti akan datang sosok yang selama ini menjadi satu perseteruan antara SDG dengan beliau. Cuman saya harap, percayakan apapun yang terjadi kepada tim, kepada Didi dan kawan-kawan, iya, jangan berlaku sembrono, karena sangat berisiko. Tunggu arahan-arahan nantinya. Iya. Saya selalu berharap mudah-mudahan perlindungan dan pertolongan Allah selalu kita dapatkan. Baiklah sahabat-sahabatku, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Udah jam 10. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan saya, mari sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar kita mampu menjalani segala macam ibadah di bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah kemampuan untuk ibadah. Karena semangat motivasi kita dalam beribadah nggak lepas dari hidayah taufik yang Allah berikan. Jangan sampai Allah angkat hidayah itu dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk hambanya yang merugi ketika Allah membiarkan kita dalam perjalanan di alam dunia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.